Hello Technolovers, mobil dinas bagi pejabat tinggi negara seringkali menjadi sorotan publik. Sebagai simbol status, kendaraan ini sering mencerminkan posisi dan tanggung jawab jabatan tertentu. Namun di balik simbolisme tersebut, ada aspek-aspek penting yang perlu dipahami, termasuk fungsi, efisiensi, serta kebijakan di balik pemilihannya. Dalam konteks Indonesia, mobil dinas untuk sekretaris kabinet, seorang pejabat strategis yang menjadi penghubung utama antara presiden dan kabinet menjadi salah satu topik menarik untuk dibahas. Nah, kali ini kita akan ulas mengenai kendaraan dinas Mayor Teddy yang katanya nih banyak menarik perhatian netizen, khususnya cewek-cewek. Mayor Teddy Indrawijaya adalah perwira aktif TNI yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet atau Seskap di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lahir pada tahun 1989, Teddy memiliki rekam jejak karir yang mengesankan baik di militer maupun pemerintahan. Mayor Teddy menyelesaikan pendidikan militernya di Akademi Militer atau Akmil Magelang pada tahun 2011 dengan gelar Sarjana Terapan Pertahanan atau STRH. Selain itu, ia meraih gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi pada 2012, serta gelar Magister Kajian Terorisme dari Universitas Indonesia pada 2021. Selain itu, Mayor Teddy pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 2019, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 2020 hingga 2024, posisi yang memperkuat pengalamannya di bidang pemerintahan. Sebagai Seskap, Mayor Teddy bertugas mengkoordinasikan komunikasi antara presiden dan kementerian atau lembaga negara, memastikan pelaksanaan keputusan kabinet berjalan lancar, dan memberikan masukan strategis kepada presiden. Penunjukannya menuai perhatian publik karena ia masih aktif sebagai perwira TNI yang menurut beberapa pejabat tidak melanggar aturan. Mayor Teddy dikenal memiliki kedekatan personal dengan Presiden Prabowo yang dianggap sebagai salah satu alasan kuat di balik penunjukannya. Dengan latar belakang militer dan keahliannya dalam manajemen strategis, ia diharapkan dapat memperkuat jalannya pemerintahan Kabinet Merah Putih. Informasi tentang mobil dinas yang akan digunakan Mayor Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, kabarnya nih, pilihannya adalah Toyota Land Cruiser Prado. SUV ini dikenal karena daya tahan performa tangguh dan fitur keamanan yang tinggi, sesuai dengan kebutuhan mobilitas dan perlindungan dalam peran strategis seperti Sekretaris Kabinet. Toyota Land Cruiser Prado adalah SUV mewah yang memadukan performa off-road tangguh dengan kenyamanan berkendara di jalan raya. Mobil ini memiliki beberapa varian seperti GX, GXL, VX, dan Kakadu, masing-masing dengan fitur unggulan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Spesifikasi utamanya seperti mesinnya menggunakan generasi terbaru mesin 4 silinder 2,8 liter turbo diesel atau 1GD FTV yang juga dipakai di Toyota Fortuner dan Hilux. Mesin ini memberikan keseimbangan antara tenaga dan efisiensi. Lalu untuk suspensi, varian Kakadu menggunakan suspensi udara untuk kenyamanan optimal, sementara varian lainnya menggunakan suspensi double wishbone dan 4 link dengan pegas spiral. Dan soal transmisi, sistem transmisi otomatis 6 percepatan mendukung performa halus di segala medan. Selanjutnya, kalau ngomongin soal fitur utamanya, misalnya soal keamanan, kendaraan satu ini dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk rem cakram, ventilasi, sistem kontrol traksi, dan fitur keselamatan aktif lainnya. Konsumsi bahan bakar mencapai rata-rata 9,3 km per liter, memberikan keseimbangan antara efisiensi dan tenaga. Dan tentu saja kalau harganya di pasaran, varian tertinggi Kakadu dibanderol hingga 2 miliar rupiah dengan fitur premium. Land Cruiser Prado cocok untuk pejabat seperti Mayor Teddy, mengingat reputasinya sebagai kendaraan resmi yang tangguh namun tetap menghadirkan kemewahan. Toyota Land Cruiser Prado dipilih untuk kendaraan dinas pejabat seperti Mayor Teddy karena beberapa alasan utama yang terkait dengan fungsionalitas, keamanan, dan citra kendaraan ini. Pertama, mungkin lantaran kendaraan ini tangguh di segala medan, di mana mobil ini terkenal dengan kemampuannya untuk melewati medan berat, baik di perkotaan maupun di area yang membutuhkan daya tahan off-road tinggi. Hal ini membuatnya cocok untuk kebutuhan operasional yang memerlukan fleksibilitas. Lalu yang kedua, soal kenyamanan dan keamanan premium. Prado dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sistem suspensi yang nyaman, terutama pada varian Kakadu dengan suspensi udara. serta fitur keselamatan aktif, seperti kontrol traksi, rem cakram ventilasi, dan fitur pengemudian aktif.
Tidak kalah penting soal tampakan profesional dan berkelas. Sebagai SUV mewah, Land Cruiser Prado memberikan kesan profesional dan elegan, sesuai dengan status dan kebutuhan seorang pejabat tinggi. Ini juga memberikan kenyamanan maksimal selama perjalanan dinas jarak jauh. Mungkin juga ini dipilih lantaran efisiensi dan keandalannya. Dengan mesin 2,8 liter turbo diesel, Prado menawarkan keseimbangan antara efisiensi bahan bakar rata-rata 9,3 km per liter dan performa handal. Keandalan Toyota sebagai merek global juga menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan kendaraan ini. Mobil ini adalah kombinasi sempurna antara utilitas dan representasi status, membuatnya menjadi pilihan populer untuk kendaraan dinas di berbagai negara. Oh iya, kalian harus tahu sih kalau mobil dinas itu bukan sekedar alat transportasi loh, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung tugas seorang pejabat negara. Sekretaris Kabinet misalnya, memiliki peran penting sebagai fasilitator utama dalam menyampaikan instruksi Presiden kepada kementerian dan lembaga terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, mobil dinas harus mampu memberikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi waktu. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab langsung atas koordinasi antar kementerian, Sekretaris Kabinet memerlukan kendaraan yang mampu bergerak cepat dan efisien. Mobil dinas menjadi solusi untuk memastikan bahwa tugas-tugas negara dapat diselesaikan tepat waktu, termasuk menghadiri rapat penting, mendampingi presiden, dan mengunjungi lokasi proyek strategis. Aspek keamanan menjadi prioritas utama. Mobil dinas pejabat tinggi biasanya dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sistem anti peluru, peralatan komunikasi terenkripsi, dan fitur keselamatan tingkat tinggi. Kendaraan ini juga sering diiringi oleh pengawalan khusus untuk memastikan keselamatan pejabat dalam perjalanan. Bagi pejabat seperti Sekretaris Kabinet, kendaraan dinas seringkali menjadi tempat kerja kedua. Dengan jadwal yang padat, mobil dinas biasanya dilengkapi fasilitas pendukung seperti koneksi internet, ruang untuk rapat kecil, dan perangkat komunikasi modern untuk memastikan produktivitas tetap tinggi bahkan dalam perjalanan. Mobil dinas seringkali menjadi simbol status bagi pejabat tinggi. Pemilihan jenis dan merek kendaraan dapat mencerminkan gaya kepemimpinan dan arah kebijakan suatu pemerintahan. Kendaraan mewah dengan teknologi mutakhir dapat dianggap sebagai simbol kekuatan dan prestis, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan kritik terkait gaya hidup pejabat negara. Mobil dinas pejabat tinggi, termasuk untuk posisi strategis seperti Sekretaris Kabinet, memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar alat transportasi. Kendaraan ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan praktis dan simbolisme, sekaligus menjadi indikator kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek, mulai dari efisiensi hingga keberlanjutan. Pemilihan mobil dinas yang bijaksana dapat memberikan manfaat yang besar, baik bagi pejabat yang menggunakannya maupun untuk citra pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, keputusan ini harus diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan teknis, sensitivitas publik, dan tujuan jangka panjang negara.